Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan atau membahas latihan soal halaman 62 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, yaitu tentang kecepatan. Sebelum masuk ke latihan soal, perlu saya ingatkan di sini bahwasanya apa saja yang dibutuhkan atau materi apa saja yang dibutuhkan untuk menguasai materi tentang kecepatan. Yang dibutuhkan adalah pertama, menguasai tentang konversi satuan panjang, yang kedua konversi satuan waktu. Selain itu juga hafal tentang rumus kecepatan. Langsung saja di sini untuk latihan soal nomor 1. Selesaikanlah soal berikut, tuliskan syarat dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Di sini berarti diketahui waktunya adalah 2 jam. Sedangkan kecepatannya 55 km per jam, ditanyakan berapa jarak tempuhnya. Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama harus hafal rumus tentang kecepatan. Saya tulis di sini, kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Sekarang yang ditanyakan adalah mencari jarak tempuh, berarti menanyakan tentang jarak ini. Kalau demikian, mencari jarak, caranya kecepatan dikali dengan waktu, atau J jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Selanjutnya, kecepatannya berapa? Di sini kecepatannya adalah 55 km per jam. Kita tinggal masukkan saja di sini kecepatan 55 dikali waktunya, yaitu 2 jam. 55 kali 2. 55 dikali 2 sama dengan 110. Bila demikian, jarak tempuhnya adalah 110 km. Berikutnya latihan soal untuk nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Jadi di sini diketahui kecepatan dari sebuah mobil berjalan adalah 80 km per jam, atau dalam waktu 1 jam menempuh 80 km. Sedangkan waktu tempuhnya ada 3 jam. Jarak tempuhnya itu berapa? Perhatikan kecepatan 80 km dalam 1 jam, waktu 3 jam itu berapa tempuhnya? Kalau 1 jamnya 80, kalau 3 jam berarti tinggal 8 dikali 3. Itu sebetulnya pemahamannya seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan rumus kecepatan, yaitu mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? 80. Waktunya berapa? Yaitu 3 jam. 8 dikali 3, 2, 4 tambah 0. Sehingga jaraknya adalah, jarak tempuhnya 240 km. Selanjutnya, latihan soal nomor 3. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam atau 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Jadi di sini kecepatan Pak Komar mengendarai mobil itu 70 km per jam. Kita tulis di kecepatannya di sini 70 km per jam. Adapun waktunya itu selama 2,5 jam. 2,5 atau 2,5 jam. Yang ditanyakan adalah jarak kedua kota tersebut. Untuk mengetahui berapa jarak kedua kota tersebut, kita masukkan ke rumus mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 70. Waktunya adalah 2,5 jam. 2,5 atau 2,5 jam. Sekarang 70 dikali 2,5. Itu berapa? Kita hitung di sini 70 dikali 2,5. 5 kali 0, 0, 5 kali 7, 35. 2 kali 0, 0, 2 kali 7, 14. Selanjutnya dijumlah 0, 5,
4 dengan 3 atau 3 dengan 4 yaitu 7. Ini 1. Ada berapa angka belakang koma? Ada satu angka hilang dari belakang 1, menjadi 175, sama dengan 175. Bila demikian, jarak kedua kotak tersebut yaitu 175 km. Selanjutnya, soal nomor 4. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pada pukul 6.10 menit dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25 menit. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Jadi di sini diketahui waktu berangkat yaitu pukul 6.10 menit. Berarti waktunya adalah pukul 6.10 menit. Dengan kecepatan yaitu 20 km per jam. Kecepatan 20 km per jam. Adapun tiba di sekolah yaitu pukul 6.25. Berarti waktu berangkat 06.10, tiba di sekolah atau sampai di sekolah adalah 06.25. Ditanyakan jarak rumah Ayu ke sekolah. Untuk mencari atau untuk menyelesaikan soal demikian itu bagaimana? Caranya yaitu jarak rumah Ayu ke sekolah, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Yaitu 20 km per jam atau 20 dikali waktunya. Waktunya 06.10 sampai dengan 6.25. Itu berapa jam? Atau kita selesaikan saja langsung ini di sini. Berarti cara untuk mengetahui berapa jam 06.10 sampai 06.25, caranya 06.25 dikurangi 6.10. 25 dikurangi 10 sama dengan 15. 6 kurangi 6, 0. Berarti ini 15 apa? 15 menit. 15 menit sama dengan itu berapa jam? Berarti menit ke jam naik satu tingkat. Kalau naik dibagi 60. Kalau demikian 15 menit sama halnya dengan 15 dibagi 60 atau per 60. 15 per 60 bisa sederhanakan 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Dan ini bisa dalam bentuk pecahan atau bisa dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk desimal tentunya adalah 0,25. Bisa 1/4, bisa 0,25. Ini 1/4 jam atau 0,25 jam. Sekarang tinggal masukkan ke rumus, yaitu di sini bisa yang 1/4 atau bisa yang desimal, itu sama saja. Dan di sini saya menggunakan yang bentuk pecahan. Sehingga sekarang sudah diketahui waktunya dalam bentuk jam, yaitu 1/4. 20 dikali 1/4 itu berapa? 20 dikali 1 sama dengan 20/4. 20/4 sama halnya dengan 20 dibagi 4, yaitu 5. Bila demikian, jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 km. Berikutnya, latihan soal untuk nomor 5. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30. Dan tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah berapa kilometer? Jadi di sini sudah diketahui bahwa waktu berangkatnya adalah pukul 8.30. Ini waktunya 8.30. Dan tiba di kota Q atau sampai di kota Q yaitu 10. Berarti sampai dengan 10.30. Itu waktunya. Dengan kecepatan mobil Pak Ahmad itu 55 km per jam. Kecepatan 55 km per jam. Yang ditanyakan jarak kota P ke kota Q. Untuk mencari jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Yaitu 55 dikali dengan waktu 8.30 sampai 10.30. Itu berapa jam? Kita hitung caranya mencari jarak jam atau mencari selisih dari sebuah jam. Yang besar itu 10, 30 dikurangi 8,
30. 30 kurangi 30, 0. 10 kurangi 8, 2. Enggak, 2 jam. Sekarang sudah kita ketahui bahwa waktu tempuhnya selama 2 jam. Tinggal masukkan 55 dikali 2. 55 dikali 2 sama dengan 110. Bila demikian, jarak kotak P ke kotak Q adalah 110 km. Soal latihan nomor 6. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pada pukul 9 dan tiba pada pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Jadi di sini sudah diketahui bahwa kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. 60 km per jam. Adapun waktunya yaitu berangkat pada pukul 9.00. Berarti dari 09.00 sampai dengan pukul 11.30. Ditanyakan jarak kedua kota. Rumus mencari jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 60. Dikali waktunya 9.00 sampai 11.30 itu berapa jam? Kita hitung di sini 11.30 dikurangi 9.00. 30 kurangi 0 sama dengan 30. 11 dikurangi 9 sama dengan 2. 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit itu sama halnya dengan 2 jam 30 per 60. Karena ini menit jadikan ke jam, yaitu dibagi 60. 30 bagi 31, 60 bagi 6, 32. Sehingga sekarang menjadi 2 jam setengah. Untuk menyelesaikan soal demikian, ini bisa dalam bentuk desimal 2,5 ataupun dalam bentuk pecahan 21/2, itu sama saja. Sekarang setelah waktunya sudah diketahui dalam bentuk jam, selanjutnya tinggal dimasukkan di sini, yaitu 2,5 dalam bentuk pecahan. 2,5 bisa dalam bentuk jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 2 4 tambah 1 menjadi 5/2. 5/2 sehingga 60 dikali 5/2. 60 kali 5 sama dengan 300/2. 300/2 sama halnya 300 dibagi 2, yaitu 150. Bila demikian, jarak kedua kota tersebut adalah 150 km. Berikutnya latihan soal untuk nomor 7. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Di sini sudah diketahui bahwa kecepatannya adalah 96 km per jam. Adapun waktunya adalah 210 menit. Ditanyakan jarak yang ditempuh oleh Siti. Untuk mencari jarak yaitu jarak kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 96 dikali dengan waktu. Waktunya masih dalam bentuk menit, padahal kecepatan dalam bentuk jam. Kalau demikian kita samakan. Caranya bagaimana? Kita cari 210 menit itu berapa jam? 210 menit, menit ke jam berarti dibagi. Karena naik satu tingkat maka dibagi 60. Dibagi 60. Sama-sama bagi 3, sederhanakan. 60 bagi 3, 20. 210 bagi 3, 21 bagi 3, 7, masukkan 0. Sekarang sama-sama bagi 10. 20 bagi 10, 2. 70 bagi 10, 7. 7 bagi 2. 7 bagi 2 itu berapa? Atau 7/2. 7 dibagi 2. 7 bagi 2, 3. 2 kali 3, 6. Sisanya adalah 1. 1 tambah 0, 10 bagi 2. Ini koma. 10 bagi 2, 5. 2 kali 5, 10. Sehingga waktunya sekarang sudah kita ketahui dalam bentuk jam, yaitu 3,5 jam. Masukkan sini 3,5 atau 3,5 jam. Selanjutnya, kecepatan dikali waktu, yaitu 96 dikali 3,5. 96 dikali 3,5 itu berapa? Hitung. 5 kali 6, 30, simpan 3. 5 kali 9, 45, tambah 3, 48. Ini hilang. 3 kali 6, 18, simpan 1. 3 kali 9, 20,
7 tambah 1 menjadi 28. Sekarang dijumlahkan 0, 8 tambah 8 16, simpan 1. 4 dengan 8 12 tambah 1 menjadi 13, simpan 1. 2 tambah 1 menjadi 3. Ada satu angka belakang koma, maka dari sini hilang menjadi 336. 336. Sekarang berapa jarak yang ditempuh oleh Siti? Yaitu 336 km. Selanjutnya, latihan soal nomor 8. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Di sini sudah diketahui kecepatannya adalah 120 km per jam. 120 km per jam. Adapun waktunya adalah 15 menit. 15 menit. Ditanyakan jarak kedua kota tersebut. Mencari jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 120 dikali waktunya. Di sini jam, ini menit, kita samakan menit ke jam. 15 menit itu berapa jam? Caranya menit ke jam yaitu dibagi 60. 15 bagi 60 atau per 60. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Sekarang menjadi 1/4 jam. Dan kita masukkan saja dalam bentuk pecahan di sini 1/4. Selanjutnya 120 dikali 1 sama dengan 120/4. 120/4 sama halnya 120 dibagi 4 yaitu 30. Dan demikian jarak kedua kota tersebut adalah 30 km. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 9. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari Desa Sumber Alit ke Desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Di sini diketahui waktu tempuhnya 12 menit. Adapun kecepatannya diketahui 45 km per jam, ditanyakan jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya itu ini 45 dikali waktu. Waktunya 12 menit. Di sini adalah jam, menit jadikan ke jam. Caranya itu dibagi 60 karena naik satu tingkat. 12 dibagi 60 atau sama halnya dengan 12/60. Ini sama saja, 12 bagi 60 sama halnya dengan 12/60. Sederhanakan saja, 12/60, 12 dibagi 12 1, 60 bagi 12 5. Dalam bentuk pecahannya adalah 1/5. Dalam bentuk desimalnya bagaimana? 10 bagi 5 sebetulnya ini. 1 dibagi 5 tambah 0, ini 0, 10 bagi 5 sama dengan 2. Dan di sini saya menggunakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/5. 1/5. Selanjutnya 45 dikali 1 sama dengan 45/5. 45/5 sama halnya dengan 45 dibagi 5 yaitu 9. Bila demikian jaraknya adalah 9 km. Berikutnya latihan soal untuk nomor 10. Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang? Di sini sudah diketahui kecepatannya yaitu 800 km per jam. Tulis di sini 800 km per jam. Dalam waktu 1 jam, waktunya adalah 1 jam. Ditanyakan jarak tempuh pesawat. Untuk mengetahuinya jarak tempuh pesawat, rumus jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 800 dikali waktu yaitu 1 jam, berarti 800 dikali 1. 800 kali 1 sama dengan 800. Dan demikian jarak tempuh pesawat adalah 800 km.
Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.